Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul model high school. Kami beranggota berempat orang, saya sendiri Alisa Saputri, Winda Afrida, Desi Elviani, Nurliana. Nah, di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang pengertian model high school. Model high school merupakan kerangka tentang gagasan dan praktik pendidikan bagi guru berbasis perkembangan anak. Model high school ini mengakui anak-anak pembelajaran yang aktif, yang belajar dengan cara terbaik melalui kegiatan yang mereka rancang, pelaksanaan dan refleksinya sendiri. Sementara orang dewasa bertugas sebagai fasilitator terkait bahasa yang kompleks saat mengamati, membantu, dan memperluas hasil karya anak jika memang diperlukan. Yang kedua itu ada sejarahnya. Sejarahnya itu perkembangan model high school ini dimulai pada tahun 1962 yang merupakan salah satu pelopor untuk membantu anak-anak mengatasi efek-efek negatif kemiskinan dalam persekolahan. Model ini diteliti dan dibukti menunjukkan begitu banyaknya manfaat pendek dan panjang berkaitan dengan persiapan sekolah yang lebih baik, keberhasilan dalam bersekolah, tingkat pengangguran hukum yang lebih rendah. Baiklah, nama saya Winda Afrida. Saya akan menjelaskan tentang model kurikulum HESKUP. Pada tahun 1967, adanya penelitian kurikulum HESKUP. Penelitian ini mengikuti kehidupan 68 orang anak yang lahir dalam kemiskinan dan ditempatkan secara acak pada usia 3-4 tahun dengan model sebagai berikut. Yang pertama ada model pengajaran langsung. Model pengajaran langsung, guru memulai kegiatan dengan konsep latih dan kerjakan, mengikuti rencana pembelajaran, kemudian memberikan hadiah pada anak yang merespon dengan benar dan mengikuti arahan. Yang kedua, model HESKUP, guru dan anak-anak lah yang memulai kegiatan. Guru mengatur ruang kelas dan rutinitas harian sehingga anak dapat merencanakan, melakukan dan meninjau kegiatan. Yang ketiga ada model taman kanak-kanak. Guru merespon permainan yang dimulai oleh anak-anak dan memperkenalkan proyek-proyek dalam lingkungan yang tak terlalu berstruktur dan mendukung secara sosial. Misalnya ada permainan-permainan ada dalam ruangan maupun di luar kelas. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar kurikulum antara lain pendekatan belajar aktif, yaitu melibatkan 4 pendukung. Yang pertama ada asesmen, interaksi anak dengan orang dewasa, rutinitas sehari-hari, setiap lingkungan belajar siswa, daur belajar yang dikembangkan, artinya guru membantu anak untuk merancang kegiatan, melaksanakan rencana, dan mengulang kembali apa yang dipelajari oleh anak. Yang selanjutnya pengalaman anak. Pengalaman yang penting bagi anak digunakan untuk pembelajaran. Belajar baik bagi anak ada pengalaman yang aktif. Selanjutnya lingkungan belajar menggunakan area-area yang dilengkapi dengan beragam bahan dan alat perlengkapan yang disiapkan oleh guru. Anak turut membantu dalam menentukan kurikulum dan anak juga ikut serta dengan apa yang dikerjakan oleh guru. Yang terakhir, penggunaan catatan anekdot oleh guru untuk mencatat kemajuan anak.
Yang ketiga ada pembelajaran aktif. Penerapan model HESKUP harus benar-benar dilakukan oleh orang dewasa yang berkomitmen dalam menyediakan situasi yang memberikan kesempatan anak untuk belajar aktif dan membangun pengetahuan mereka sendiri. Bisa jadi berasal dari interaksi pribadi, pengalaman, objek, dan kegiatan fisik, hingga pemikiran logis terhadap semua pengalaman yang dialami oleh anak. Baiklah, hanya ini yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan disambung oleh kawan saya. Saya Desi Elviani, NIM 1702172. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang 5 proses yang mendukung rutinitas harian model HESKUP sama kelebihan dan kekurangan pembelajaran model HESKUP. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang 5 proses yang mendukung rutinitas harian model HESKUP, yaitu yang pertama adalah waktu perencanaan, kedua pengalaman utama, 3 waktu kerja, keempat waktu pembersihan, dan kelima waktu recalling. Jadi, waktu perencanaan yang pertama itu waktu perencanaan. Dalam waktu perencanaan, guru berbicara dengan anak-anak tentang rencana yang telah mereka buat sebelum anak-anak melaksanakannya. Bagi anak, ini akan memberi kesempatan mereka untuk mengekspresikan ide-ide mereka kepada orang dewasa atau gurunya. Sedangkan bagi guru, ini akan memberikan kesempatan untuk anak untuk mendorong dan menanggapi ide-ide dari setiap anak. 2. Pengalaman utama, di mana guru mendorong dan mendukung kepentingan anak-anak dan ketertiban dalam aktivitas yang terjadi dalam lingkungan yang terorganisir dan rutinitas yang konsisten. Rencana guru untuk pengalaman utama atau sering disebut dengan key experience dapat memperluas dan menguatkan kemampuan anak. Nah, yang ketiga adalah waktu bekerja atau tugas. Adapun peranan guru dalam waktu tugas adalah mengamati bagaimana anak mendapatkan informasi, berinteraksi dengan teman-temannya, dan menyelesaikan masalah. Dan yang keempat adalah waktu pembersihan atau beres-beres, di mana anak-anak akan mengambil semua barang atau peralatan ke dalam di mana anak-anak akan mengembalikan semua barang dan peralatan ke dalam tempat yang sudah ditentukan dan diberi nama atau tanda, dan menyimpan proyek mereka yang belum selesai. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah waktu recalling, yaitu waktu recalling adalah tahapan akhir dari plan do review, di mana anak menyampaikan hasil pekerjaan mereka dan guru membantu anak menyampaikan hasil pekerjaan mereka, dan guru membantu anak menghubungkan pekerjaan mereka dengan rencana awal. Pada review ini, anak diizinkan untuk mengatakan apa yang mereka lakukan dan bagaimana prosesnya. Hal pentingnya adalah cara anak menyampaikan kegiatan merupakan gambaran dari pola pikir mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model pembelajaran HESKUP. Pertama, saya akan menjelaskan dahulu kelebihan pembelajaran model HESKUP. Dalam kelebihan pembelajaran model HESKUP ini ada beberapa poin. Poin yang pertama, membantu pendidik dalam mengoptimalkan proses perkembangan anak. Poin yang kedua adalah anak dibiarkan memilih sendiri kegiatan yang akan mereka pelajari. Yang ketiga, anak akan menjadi aktif dalam pembelajaran. Dan poin yang terakhir adalah menciptakan kemandirian dalam diri peserta didik sehingga dapat menjadi bekal bagi mereka dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Adapun kekurangan dari pembelajaran model HESKUP ini adalah pendidik harus lebih kreatif dalam menciptakan suasana yang dapat mendorong peserta didik untuk aktif dalam pembelajarannya.
Baik, jadi inilah hasil diskusi dari kelompok kami tentang model HESKUP. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.